Halo semuanya, di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat question bank atau bank soal. Kali ini yang akan saya bahas adalah question bank untuk soal isian dan pilihan ganda. Bank soal merupakan tempat mengumpulkan soal-soal di dalam e-learning dalam berbagai tipe dari seluruh dosen di dalam satu course. Dikelompokkan sesuai dengan kategori, biasanya sesuai dengan topik atau session. Soal-soal ini digunakan untuk membuat kuis. Untuk S1 Preklinik DFK Unsri, karena ada format khusus untuk ujian akhir menggunakan CBT, maka penggunaan bank soal di e-learning dapat ditujukan sebagai pretest, post-test, maupun trial. Bila ingin mengetahui prior knowledge, sebelum mahasiswa melakukan praktikum, skill lab, maupun kuliah, kita dapat memberikan pretest. Kita pun dapat memberikan post-test untuk mengetahui pemahaman setelah pemberian materi. Dan sebelum ujian akhir dilakukan, kita dapat mencobakan dengan soal yang mirip agar mahasiswa dapat belajar menjawab soal sebelum mereka melakukan ujian CBT. Aplikasi yang lain dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan di dalam blog. Cara mengakses question bank dari course yang kita miliki, kita masuk dan lihat di bagian kotak administration, lihat baris paling bawah ada question bank, kita klik di situ. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman ini. Saran saya, kita membuat kategori terlebih dahulu supaya kita bisa tahu bagian mana yang menjadi soal kita. Kita klik kategoris di sebelah question, lalu kita buat kategori baru. Kategori ini saya sarankan menggunakan nama topik, karena masing-masing dosen itu biasanya memegang satu topik. Seperti IT, atau misalnya skill lab ada penanggung jawab skill labnya, praktikum ada penanggung jawab praktikumnya. Jadi kita lebih baik memberikan nama sesuai topik. Misalnya saya ini memegang topik 16. Maka saya ketik topik 16. Dan saya boleh kasih info, ini adalah soal topik 16. Selanjutnya, kita add kategori. Sekarang kita bisa mulai memasukkan pertanyaan. Sebelumnya kita pilih dulu kategorinya di topik 16. Kita klik create new question. Dan kita pilih tipe question yang kita mau. Pertama kita pilih yang isian dulu. Kita add. Nah, kita akan diarahkan ke halaman ini. Topiknya sudah topik 16, kita pilih. Question name-nya ini sebenarnya terserah. Karena kan ini sudah dikategorikan berdasarkan topik kuliah masing-masing dosen atau masing-masing PJ. Jadi walaupun di question bank itu bercampur-campur, akan tetapi kalau kita filter berdasarkan topik, maka yang akan keluar memang soal kita sendiri. Hanya saja question name ini untuk kita lebih ingat ini soal tentang apa. Bila kita tidak menampilkan kalimat pertanyaannya itu di daftar question bank. Misalnya saya mengajarkan nutrisi pada kelainan endokrin. Saya bisa membuat question name ini berupa subtopik. Misalnya ada topik vitaminnya, ada topik mineralnya, ada topik lemaknya. Saya bisa tulis itu supaya saya lebih mudah mengingatnya. Ada yang mengajar tentang penyakit. Mungkin bisa dimasukkan question name-nya itu apakah ini pertanyaan tentang etiologi, patologi, patofisiologi, sehingga mudah mengingatnya. Kita coba saja memasukkan. Misalnya vitamin. Nah, ini
adalah kalimat pertanyaannya. Tidak perlu diberikan angka atau nomor. Jadi tulis saja kalimat pertanyaannya. Dan bila kita harus memasukkan gambar, misalnya ada soal, apa pendapatmu tentang gambar di atas? Nah, kita bisa memasukkan gambar di sini. Di atas ini ada pilihan untuk memasukkan gambar. Walaupun tulisannya enter URL, tapi nggak apa-apa. Klik aja di browse repositories, kemudian kita bisa upload file. Misalnya kita milih gambar ini, kemudian kita bisa save as sehingga namanya berubah. Atau misalnya tidak, kita tinggalkan saja, kemudian upload this file. Kita harus memberikan keterangan gambarnya. Kemudian kita bisa atur size-nya, salah satu saja. Kita bisa atur alignment-nya misalnya di tengah. Lalu save image. Nah, dia kecilnya seperti ini. Kemudian kita beri tulisan pertanyaannya. Ini saya sudah masukkan contoh pertanyaannya, kemudian kita lakukan pengaturan lainnya. Di sini ada default mark, itu kita biarkan saja. Kemudian ada general feedback. General feedback ini adalah feedback untuk mahasiswa yang telah selesai mengisi jawaban. Nah, tapi ini sifatnya general, jadi apapun isi jawaban mahasiswa, maka feedbacknya untuk setiap mahasiswa itu adalah sama. Kemudian ada ID number. ID number ini kita bisa membuat lebih spesifik lagi pengenal untuk soal kita itu tentang apa. Kita bisa isi, bisa juga tidak. Di sini saya coba isi saja untuk coba-coba untuk melihat hasilnya. Kemudian ada response options. Ini saya biarkan yang response formatnya. Require text-nya saya biarkan dengan mode seperti ini. Input box size itu menggambarkan berapa baris jawaban mahasiswa nantinya yang kita berikan slot. Misalnya kita berharap mahasiswa itu menjawab cuma satu kalimat, maka kita kasih 5 baris saja, supaya dia tidak bisa memasukkan panjang-panjang lebih dari 5 baris. Nah, di sini ada pilihan allow attachments. Kalau saya pilih no, karena kalau kuis saya lebih memilih untuk mereka menjawab pertanyaan saja. Kalau menyuruh mereka mengirimkan attachment, saya memilih menggunakan assignment. Kemudian di sini ada require attachment tadi, karena saya pilih no ya, saya biarkan saja seperti ini. Kemudian accepted file types, kalaupun ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu mau tetap ada attachment, nanti ininya dikosongkan saja, tidak usah ada pilihan attachment apa, karena kita tidak tahu modalitas mahasiswa itu bisa mengirimnya dalam bentuk file apa. Di bawahnya ini ada response template. Saya tidak pernah pakai, biasanya saya abaikan saja, tapi tidak apa-apa kita coba-coba di sini biar kita tahu dia keluarnya di mana. Lalu ada grader information, biasanya saya abaikan saja, kemudian saya save changes. Ini hasil dari soal yang kita buat tadi. Lihat di topik 16 hanya muncul satu soal, tidak muncul soal yang sebelumnya saya masukkan karena kita spesifik hanya pada topik 16. Kemudian saya tadi mencoba memasukkan ID number, ternyata ID number ini hanya spesifik untuk satu soal, jadi dia tidak akan ada ID number yang sama. Fungsinya sepertinya untuk lebih memberi identitas masing-masing soal. Di sebelah kiri kata vitamin itu ada seperti lambang kertas, nah itu menandakan bahwa soal ini essay. Kalau multiple choice lain lagi lambangnya. Di bagian actions ada pilihan untuk edit, jadi soal ini bisa diedit-edit lagi. Dan di bawahnya ada pilihan move to, jadi soal ini bisa kita pindahkan ke topik yang lain. Untuk selanjutnya saya akan coba memasukkan soal-soalnya lagi. Caranya sama seperti yang tadi. Di sini saya sudah membuat 6 contoh soal dan saya coba masukkan respon template, ada yang coba saya masukkan general feedback, ada yang saya masukkan grade response. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat juga ini diurutkan berdasarkan abjad, jadi KLM PSV. Tapi kalau misalnya kita ingin lebih mudah,
Kita bisa jadikan yang di depan sekali itu adalah angka, tapi harus dimulai dari angka 0, misalnya 1, 01, 02, 03. Kita coba ya. Kita tinggal edit saja di sini. Maka kita akan kembali ke bagian ini. Dan kita ganti di question name. Misalnya ini kita kasih nama 01. Dan kita save changes. Ini hasil dari yang sudah saya beri nomor. Jadi sekarang urutannya bukan berdasarkan abjad, tapi berdasarkan nomor. Nah, mungkin bagi yang merasa ini lebih mudah, bisa ditiru seperti ini. Penomoran ditambahkan 0 di depannya itu hanya untuk yang nomor tunggal. Jadi kalau sudah 10 ke atas, ya tulis aja seperti biasa, 10, 20. Baiklah, sudah selesai tutorial kita untuk soal isian. Selanjutnya untuk soal pilihan ganda akan ada di video selanjutnya.